semua dimanapun kalian berada, masih bersama channel ini, Sapoholic Channel. Sebelum ke video berikutnya, nggak ada salahnya apabila sahabat pekerja subscribe video ini atau channel ini hanya 5 detik. Nggak lama. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini dalam dekat episode 5, saya ingin menginformasikan kepada sahabat pekerja tentang proses pencairan saldo jaminan hari tua, yang mana pada kesempatan hari ini saya kedatangan rekan kerja yang ingin berbagi pengalaman, yang ingin berbagi informasi tentang seputar pencairan saldo jaminan hari tua. Nggak pakai lama, langsung saja saya perkenalkan. Halo Pak Adnan. Selamat sore rekan-rekan kerja. Oke, jadi sebelah saya adalah Pak Adnan. Dia ingin berbagi pengalaman tentang proses pencairan saldo jaminan hari tua. Nah, mungkin langsung kita mulai aja Pak Adnan untuk menceritakan proses bagaimana, syaratnya apa saja, dan berapa lama masuk ke rekening. Ya, pertama setelah saya resign dari tempat yang lama, sebelum bergabung di perusahaan ini, saya sempat mencairkan jaminan hari tua. Pertama, waktu itu saya kan pakai aplikasi BPJS TKU. Rekan-rekan semua, saya waktu masih aktif buka aplikasi itu, masih ketika tidak aktif kan ada antrian online tuh Pak. Iya. Jadi saya dari situ saya pencet antrian online. Cuman pada saat itu saya belum tahu tuh, maksudnya selalu awalnya penuh, nggak bisa. Saya cari-cari referensi channelnya Bapak, ternyata saya kontak Bapak, minta komen di YouTube-nya Bapak. Okay. Terus informasinya waktu itu saya coba sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore dari cabang BPJS Ketenagakerjaan yang saya tuju selalu full. Jadi tanggal berapapun full. Okay. Saya coba waktu itu pindah ke cabang yang lain sama full. Akhirnya saya iseng-iseng random ke tempat yang nggak mungkin saya capai juga. Tapi memang hasilnya lagi-lagi. Itu jam berapa Pak Adnan? Saya waktu itu jam 4 sore Pak. Jam 4 sore. Oke. Ya. Terus? Akhirnya begitu saya baca-baca banyak referensi, dibilang katanya coba pagi-pagi gitu kan. Waktu itu saya iseng, saya sekitar jam 6 lewat 58 saya login. Itu masih sama tuh, masih hasilnya sama seperti jam 4, nggak bisa, tanggal tersebut nggak bisa, cabang tersebut nggak bisa, random pun nggak bisa. Nggak lama kemudian saya log out, sekitar jam 7 lewat 2 pagi saya login lagi, bisa. Pada saat itu cabang yang saya mau, jam yang saya mau, itu bisa. Jadi saran saya sih lebih baik kalau ada yang case seperti saya, lebih baik coba deh di jam 7 pagi. Sepertinya seperti itu Pak. Oke, jadi sahabat pekerja, berdasarkan pengamatan ataupun berdasarkan pengalaman, jadi antrian online itu saran saya lakukan mulai jam 7 pagi di hari kerja, Senin sampai Jumat. Ya, apabila dilakukan di malam hari ataupun tepat jam 00 itu menurut saya tidak akan berhasil. Karena apa? Karena kemungkinan juga server tiap-tiap cabang itu sudah di-close, jadi sudah dikunci dan tidak bisa akses. Jadi makanya akan timbul loadingnya juga lama, pemilihan cabangnya juga selalu pasti full. Itu mungkin karena sudah tidak bisa diakses lagi di malam hari. Jadi saran saya lakukan pagi hari mulai jam 7 pagi. Oke, terus lanjut. Setelah saya berhasil antrian online, sistem memberikan saya antrian online tuh. Di dalam antrian online itu ada beberapa syarat-syarat dokumen yang harus saya bawa Pak. Oke. Jadi apa itu yang Pak Adnan bawa? Waktu itu di situ dituliskan kartu kepesertaan yang asli, beserta kopi, terus? kartu tanda penduduk yang asli beserta kopi, kartu keluarga asli beserta kopi, faklaring, surat keterangan berhenti bekerja. Iya, surat keterangan berhenti bekerja,
rekening. nama sama rekening asli dan kopi. Nah, Pak Adnan pada waktu itu bawa NPWP nggak? Oh iya, NPWP lupa. NPWP bawa. NPWP. Ya. Oke, jadi sahabat pekerja, NPWP itu menurut saya itu hanya berlaku bagi saldo di atas 50 juta. Nah, bagi sahabat pekerja yang saldonya di bawah 50 juta tidak perlu membawa atau melampirkan NPWP. Karena kenapa? Karena di formulir 5 pencairan BPJS Ketenagakerjaan itu tidak menyebutkan syarat adanya NPWP. Dan juga di antrian online itu tertera NPWP itu hanya berlaku untuk saldo di atas 50 juta. Oke, lanjut. Setelah saya dapat tanggal yang saya Tentukan. yang ditentukan, jam yang ditentukan, saya datang nih ke cabang yang dituju tersebut. Oke, rumah di mana? Rumah saya di Depok. Rumah Depok, pencairan di Sudirman. Sudirman. Lebih dekat kantor yang sekarang. Oke, jadi sahabat pekerja, pencairan bisa dilakukan di cabang BPJS manapun ya. Tidak harus sesuai dengan domisili sahabat pekerja, bisa dimanapun karena sifatnya sudah online. Oke, terus? Ya, terus begitu sampai sana seluruh dokumen. Pada saat datang itu antrian online dikasih petugas atau gimana? Saya langsung bicara sama security depan, saya bilang langsung antrian online. Security-nya bertanya ke saya atas nama siapa. Jadi udah ada database di mereka, saya bilang saya sebut nama saya. Terus oh ya, security-nya langsung Nggak perlu di-scan? Enggak. Gitu. Langsung sepertinya di list hari itu schedule-nya kita sudah tertera sih kayaknya, karena si security-nya langsung ngecek di listnya dia. Oh ya, ketika saya waktu itu nggak nyebut nama panjang, saya cuma bilang Adnan aja waktu itu. Terus security-nya bilang, oh M Adnan ini gitu. Berarti sepertinya memang kita sudah terdaftar di database-nya. Oh, tinggal diberi nomor antrian pelayanan Betul, aja. betul. Oke, terus saya isi formulir 5 berserta seperti kayak itulah ke bank ya Pak ya. Terus tinggal tunggu antrian pun nggak lama, 3 Itu sampai di sana. persyaratan yang dibawa dikasih ke petugas semua, asli dan kopiannya. Iya, ketika dipanggil, ketika kita udah ke depan kayak customer service gitu, langsung dikasih semuanya. Dia langsung cek. Oke, terus prosesnya setelah berkas diserahkan, setelah berkas valid, diverifikasi sudah sesuai semua, apalagi tuh selanjutnya? Petugasnya bilang masa pencairan itu kurang lebih paling lama 7 hari kerja. Nah, setelah selesai dari itu, waktu itu saya mencairkan hari Jumat, Pak. Prosesnya hari Jumat. Proses hari Jumat. Saya proses hari Jumat. Nah, waktu hari Jumat itu saya iseng, saya lupa waktu itu saldo saya berapa ya. Saldo akhir ya. Saldo akhir saya lupa saya berapa. Terus saya cek di hari Jumat masih bisa, Pak. Oke, masih jelas lah saldo nominalnya berapa. Betul, masih bisa di aplikasi dibuka masih bisa. Oke, terus? Nah, pas hari Senin saya kepo, hari Senin saya buka, pas saya lihat cek saldo itu di BPJS TKU di ya? BPJS TKU, tampilan kartu saya sudah nggak ada, terus saldonya juga nggak ada, udah hilang sama sekali. Hilang. Saldo tidak tersedia. Iya, saldo tidak tersedia. Nah, hilang. jadi buat sahabat pekerja semua yang mengalami ataupun yang belum mengalami seperti Pak Adnan, jangan khawatir. Karena untuk dalam proses pencairan saldo JHT, memang untuk 1 hari setelah kita proses, setelah kita submit data ke BPJS TK, saldo yang ada di BPJS TKU itu akan hilang. Nah, jadi jangan panik dalam hal ini, jangan khawatir, dan saldo Anda tetap aman, dan saldo Anda pasti akan ditransfer ke rekening sahabat pekerja. Jadi itu merupakan bagian dari proses pencairan JHT itu sendiri. Saldo itu akan hilang di aplikasi, mungkin sedang dalam proses pemindah bukuan ataupun pemindahan ke rekening sahabat pekerja. Jadi saran saya don't panic. Oke, lanjut mana? Waktu itu saya sih baru hari Rabu saya baru ngecek rekening, ternyata memang sudah masuk. Pencairannya kapan? Hari Rabu. Hari Rabu udah masuk ke rekening. Hari Rabu udah masuk ke rekening. Oke, berarti dari hari Jumat proses 3 hari kerja ya, Senin, Selasa, Rabu. Jadi 3 hari kerja setelah tanggal proses baru masuk ke rekening Pak Adnan. Terus apalagi Pak Adnan, mungkin ada
tips ataupun ya yang informasi ke sahabat pekerja, cara-cara bagaimana sih untuk melakukan biar tidak salah langkah atau apa? Ada nggak tipsnya nih? Kalau menurut saya lebih baik pertama kumpulin informasi dulu, rajin-rajin kayak nonton channel YouTube ini, lihat dari pengalaman-pengalaman yang udah apa aja yang harus dibawa atau apa aja, karena saya pengalaman waktu saya lagi masa pencairan masa kesana, sebelah saya tuh ada yang bermasalah, kan sayang, maksudnya udah antrian online-nya agak susah, timingnya. Tapi tahu permasalahannya apa? Ada dokumen yang belum lengkap, Okay. istilahnya ada case mungkin yang lain hal. Jadi menurut saya kan sayang kalau misalnya harus antri istilahnya dari Harus proses ulang dari awal lagi ya, betul. Oke. Jadi sahabat pekerja, sebelum melakukan proses pencairan nggak ada salahnya cari informasi. Sudah banyak di channel YouTube yang menjelaskan ataupun berbagi pengalamannya tentang pencairan saldo JHT itu sendiri. Nggak ada salahnya kita kumpulkan informasi biar kita pada saat melakukan proses ke cabang BPJS TK setempat tidak balik lagi ataupun tidak mulai dari awal lagi. Karena banyak kasus dia sudah nonaktif tapi dia masih aktif bekerja di perusahaan yang baru. Memang dia punya 2 kartu ataupun 3 kartu. Kartu yang pertama ataupun yang kedua itu sudah nonaktif, maka bisa dibuat daftar antrian online. Nah, pada saat dia datang ke cabang untuk melakukan proses pencairan itu ditolak oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan karena terdeteksi dia masih aktif di perusahaan yang baru. Karena apa? Karena BPJS TK dengan dia mengetik nomor NIK KTP, dia sudah tahu pekerja ini masih aktif bekerja di mana. Jadi saran saya, pastikan kartu sahabat pekerja sudah nonaktif semua dan Anda sudah tidak bekerja di perusahaan manapun hingga saat ini. Itu saran saya, semoga ya bermanfaat dan membantu sahabat pekerja semua. Oke Pak Adnan, sudah cukup situ aja yang mau disampaikan. Satu lagi, waktu saya lagi itu kan sempat bertanya-tanya karena kartu saya masih tulisannya Jam Sostek Pak. Oke. Waktu itu belum BPJS Ketenagakerjaan, tapi nggak apa-apa dibawa aja, itu bisa. Oke, jadi sahabat pekerja, mau itu kartunya bertuliskan Jam Sostek, baik itu mau bertuliskan BPJS Ketenagakerjaan, itu sama-sama bisa diproses karena fungsinya sama. Dan buat sahabat pekerja yang kartunya hilang, nggak usah khawatir juga, masih bisa pakai kartu digital. Kartu digitalnya itu di print 2 ya. Kalau saran saya di print 2, satu buat proses pencairan JHT, yang satu nanti buat proses pencairan jaminan pensiun pada saat usia pensiun sahabat pekerja sudah tiba. Nah, jaminan pensiun ini sahabat pekerja simpan saja kopiannya. Mungkin pada saat usia pensiun sahabat pekerja sudah tiba, itu bisa dibawa untuk pencairan jaminan pensiunnya. Oke, Pak Tan, ada lagi? Terakhir, udah cukup ya? Oke, sahabat pekerja, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan di Dekap episode 5 ini. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share di bawah video ini. Dan jangan lupa berbagi ke sahabat pekerja semua, karena berbagi informasi yang positif itu adalah suatu kebaikan. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.